Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Mr. Semanggen. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konten kali ini kita akan ngebahas tentang menangani burung sankonur yang sedang sakit. Dimana di samping saya ini adalah orang yang mempunyai keluhan burungnya sakit. Sebelum kita ngobrol membahas dan mengenai burung yang sakit, kita kenali kendala-kendalanya apa saja, tetapi setelah yang satu ini. Oke guys, kita akan berbincang langsung dengan orang di samping saya ini yang konon mempunyai keluhan, yaitu burungnya mengalami sakit, yaitu burung jenis sankonur. Boleh saya perkenalkan dulu dengan nama om siapa ini? Andi. Nama burungnya apa? Jenis burungnya sankonur ya. Umur berapa itu? Kurang lebihnya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan. Sebelumnya pernah melihara burung sankonur belum? Sebelumnya sih belum pernah, makanya ini baru pengalaman pertama nih. Sebelumnya paling paling betet, valve. Kalau SC baru nih, pengalaman baru. Makanya ada beberapa trouble yang mungkin ahlinya lebih tahu. Sebelum melihara sankonur, sebelum melihara jenis burung apa dulu nih? Awal-awal sih kalau di paruh Bangkok ya dari lovebird, terus kanari juga pernah, terus parkit Australia, terakhir ngendol betet. Sekarang mau coba SC nih. Oh, berarti ada peningkatan dari mulai parkit Australia, betet, dan sekarang naik ke burung sankonur. Keluhan sakitnya itu seperti apa? Ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya burung itu terlihat lesu, nafsu makannya juga kurang, badannya sedikit kayak gemetar, bulunya juga kayak seperti ngembang itu, kayak kedinginan. Ciri-cirinya sih seperti itu. Dan biasanya kan kalau baby juga, kalau yang sehat itu yang saya lihat sih lumayan agak berisik, itu terlihat murung gitu, kayak sayu, matanya enggak lebar, terlihat seperti lesu lah burungnya. Kira-kira
sakit seperti itu penyebabnya tahu nggak? Nah, itu dia. Mungkin ini sih karena saya baru pertama kali, makanya saya cuma nebak-nebak aja nih ya. Mungkin karena cuaca sekarang juga lagi berubah cuaca kayak gini nih. Dari panas beberapa hari ini di sini kan cuacanya dingin terus nih, baru hujan. Itu baru menerpa-nerpa aja sih. Mungkin karena cuacanya atau saya salah handle-nya, makanya pada kesempatan kali ini saya sendiri ada trouble, makanya saya serahkan ke ahlinya, ke spesialisnya lah. Saya juga masih belajar guys. Untuk mulai menghandle Sanconur yang baru ini sudah berapa hari di rumah? Nah, kalau itu kurang lebihnya baru 5 hari. Saya ngambil dari ekspedisi dari Bandung. Jadi burung dikirim dari Bandung lewat via bis. itu pakai Rakber nggak? Pakai. Yang beli burung di online lah. Yang beli burung di online itu kita wajib pakai Rakber, karena yang sekarang banyak yang masih tipu-tipu. Makanya harus hati-hati guys. Jadi kayak seolah-olah tuh ada kesempatan. Betul, betul. Kadang ketika dipoto burungnya bagus, sehat. Betul. Nah, yang dikirim burung yang sakit, bisa jadi seperti itu. Terkadang ketika di video burungnya kondisi mulus, tidak ada cacat, pasti kirim burungnya yang cacat. Maka di sini transaksi wajib menggunakan Rakber atau bisa datang langsung ke tempat si penjual tersebut. Begitu burung datang ke rumahnya Om, itu penanganan Om sendiri seperti apa? Awal-awalnya itu kan burung kan dikirim dari pihak seller itu kurang lebihnya dari jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, itu kan tadinya estimasinya jam 2 sampai jam 3 tuh. Ternyata qadarullah di Bandung itu macet. Jadi lumayan agak ngaret nih. Jam 6 sore pas azan maghrib baru ketemu, dalam keadaan posisi burung tuh udah tenggorokannya udah kosong dan terlihat di boxnya itu dingin. Mungkin efek AC bisnya terlalu dingin atau cuacanya atau apa, nggak tahu juga. Seharusnya 4 jam sudah sampai Cirebon, tetapi karena macet jam berapa? Jam 6, jadi terlambat sekitar kurang lebihnya 3 jam dari estimasi yang sebenarnya sudah sampai. Terus ketika sampai rumah yang Om lakukan apa saja? Nah, itu dia. Jadi ada kendalanya di awal 1 sampai 2 hari sih burung terlihatnya aman-aman aja, nggak ada masalah. Respon bagus, masih ibarat masih ceria lah. Nah, di hari ketiga sampai keempat sampai hari kelima ini, sampai akhirnya saya dititipin sama omnya itu mungkin karena perawatannya kurang tepat atau ngasih makannya kurang teratur. Ya di situ faktor itu yang membuat saya sebenarnya banyak belajar nih sama Om. Selagi kita masih bisa membantu teman, ya kita bantu. Seperti video sakitnya seperti apa, video ini nih. Tuh udah. Oke guys, lanjut. Setelah burung tersebut diterima di tangan saya kemarin pas hari Jumat, Om Anggi mengantarkan burungnya ke saya ke rumah. Kemudian ternyata burung tersebut benar seperti yang tadi Anda lihat itu videonya, bahwa burung itu lesu, lemes, matanya merem terus, nafsu makannya berkurang, temboloknya menyerap pencernaannya itu lambat. Kemungkinan itu faktor pertama lama di jalan, yang kedua cara penanganan di rumah. Ada 2 faktor kemungkinan. Yang namanya Sanconur ketika umur usia 2,5 bulan itu sudah waktunya keluar dari inkubator, tapi kita tetap masih memberikan kehangatan, yaitu dengan bantuan lampu dalam kondisi di alam yang lebih terbuka, nafas oksigen yang lebih banyak. Oleh karena itu, setelah saya terima burungnya dari Om Anggi, saya cek burungnya, kemudian langsung saya tangani. Saya juga pengen tahu ini kendalanya apa dan ini juga penyakitnya apa. Akhirnya saya prediksi, coba saya masukin ke dalam inkubator lagi, ternyata burungnya lumayan segar. Ini video di hari pertama setelah saya tangani.
Itu dia. Burung tersebut itu di hari yang pertama itu sudah mulai ada perkembangan, mulai dari yang awalnya lesu sehingga bisa menjadi ceria lagi, segar lagi, ada respon-respon baik, walaupun dalam hal ini respon makannya masih 50%, masih kurang ya. Sudah sedikit senang bahwa burung yang tadinya lesu menjadi meningkat, tambah beringas lagi. Masih di hari yang pertama, penanganan saya yaitu bawang putih 1 siung ini akan dipotong menjadi 4. Potong jadi 2, kemudian potong jadi 4. Ini untuk 1 burung ya. Ini adalah ramuan herbal tanpa kimia. Karena burungnya kecil, maka dari 1 potongan ini akan dibagi menjadi 2. Yang lainnya diminggirin dulu ya. Ini dibagi jadi 2. Nah, selanjutnya yang ini akan saya lumatkan pakai batu ini. Harus benar-benar lumat, membantu melancarkan proses pencernaan pada tembolok. Setelah dirasa cukup halus, kita kumpulkan, lalu kita masukin ke dalam spet. Dimasukin, itu ada bahannya di dalam ya. Kemudian kita masukin A21 nya. pakannya itu ditambahi obat alami, obat herbal yang pernah dilakukan oleh zaman Nabi, yaitu bawang putih sebagai antioksidan, sebagai penangkal racun, sebagai pembunuh bakteri di zaman itu, yang dicampur ke dalam pakan H21 yang dalam kondisi hangat. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kenapa? Karena kalau terlalu dingin, maka dia akibatnya temboloknya tambah lemah. Terus kenapa jangan terlalu panas? Dimana tembolok burung itu kulitnya tipis. Apabila masuki pakan yang masih panas, maka akan terjadi ambrol. Setelah saya tangani di hari yang kedua, responnya sudah cukup bagus. Cuman tinggal nunggu melangkahkan kaki untuk mengejar pakan, itu saja. Setelah 2 hari, Om Anggi selalu komunikasi dengan saya. Ya, pas hari pertama itu WA Omnya kan, gimana keadaan burungnya? Kayaknya alhamdulillah tuh udah seger, makanya senang. Baru semalam alhamdulillah udah segar. Sudah ada perubahan yang tadinya sayu, lemes, udah ibaratnya udah terlihat lebih fresh lah daripada sebelumnya. Di hari yang kedua saya nanyakan lagi sama seperti hari yang pertama,
alhamdulillah ada perubahan. Waktu itu respon makannya lebih lahap ya dibanding sewaktu sebelum burungnya sakit. Oh iya, respon. teman-teman, kalau memberi makan cara nyepet anakan banyak sekali yang salah. Cara masukin pentil ujung sepet itu ada yang masukin dari kanan, ada juga yang masukin dari kiri. Itu cara nyurungnya bisa 3 kali atau 4 kali. Jangan langsung surung langsung habis, itu jangan, bahaya. Jadi kita surung, kemudian kita lepas, biarkan dia napas dulu, pakan dari tenggorokan ke dalam tembolok, kemudian kita tambah lagi terus sampai full temboloknya. Apabila terjadi kesalahan memasukkan pentil ke dalam mulut, itu akan terjadi trauma terhadap sepet. Maka dalam hal ini sepet saya cuci kemudian ditaruh di samping dia tidur. Jadi ada 2 sepet, sepet itu sama, sepetnya sama, ukurannya sama, pentilnya sama, yang satu buat pakan, yang satu buat di samping dia tidur. Tujuannya biar dia sebelum tidur melihat sepet, ketika bangun tidur melihat sepet, sebab untuk menghilangkan trauma terhadap sepet. Dimana apabila burung tersebut terjadi kesalahan nyepet, maka dia selalu menolak untuk disepet, walaupun dia merengek-rengek lapar, tapi ketika pas mau disepet dia tidak mau, menolak. Kadang mulutnya tetap menutup, kadang dia mundur, tetapi dia merengek pengen makan. Itu disebabkan karena faktor trauma terhadap sepet. Jadi ini hal sepele sih, lebih kepada psikologi atau karakter pada hewan itu sendiri. Soalnya banyak kemarin juga terjadi sama teman saya yang ada di Bengkulu, bahwa burung tersebut pengen makan, teriak-teriak, tapi pas dikasih sepet, mau disepet mulutnya, dia lari terbang sana kemari. Ternyata dia itu salah masukin sepet. Jadi harusnya dari kiri masuk menceng ke kanan, bukan dari kanan masuk ke kiri. Itu bisa bahaya. Karena satu leher ini ada 2 saluran. Pertama saluran napas, yang kedua saluran makan. Jangan sampai saluran napas dimasuki pakan. Harusnya kita disesuaikan saluran makan dimasuki oleh pakan itu sendiri. Iya, mungkin itu salah satu ya. Tadi ya sudah dijelaskan sama omnya. SC saya juga kayaknya sempat nggak mau sama sepet, itu mengalami trauma. Mungkin karena saking terburu-buru. Karena saya juga kadang-kadang waktunya juga terlalu terburu-buru tuh kegiatannya. Makanya kadang-kadang langsung sepet sekali. Oh ternyata itu kesalahan yang fatal ya Om. Bisanya burung sakit itu karena ada Ya salah satunya faktornya itu. ada kesalahan posisi nyepet. Karena kita ngejar waktu sama pekerjaan, kemudian temboloknya masih belum kempes, masih ada sisanya. Saya pengen kerjanya lebih luas lagi, kemudian sepet lagi. Itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena burung tersebut bisa mengakibatkan trauma seperti sakit yang tadi. Jadi alangkah baiknya kita bisa nyuruh orang atau kita dibawa burungnya ke tempat kerja. Langkah yang akan saya lakukan pada burungnya Om Anggi ini yang sudah 2 hari dirawat sama saya, 2 atau 3 hari? 3 hari. Sudah 3 hari dirawat saya. Kedepannya burung tersebut akan dikeluarkan dari inkubator supaya dia bisa bernapas lebih luas, namun diberikan cahaya lampu untuk memberikan kehangatan pada tubuhnya, di mana tubuh burung yang masih di umur 2 bulan itu masih membutuhkan kehangatan dari ruangan. Maka di situ kita menggunakan lampu 5 watt, di mana lampu 5 watt itu kita harus memberikan ruangan gerak sama dia yang rada luas, jangan terlalu sempit, sehingga ketika dia merasa panas dia bisa mundur, ketika dia merasa kedinginan dia akan mendekat sama lampu. Tujuannya supaya dia bisa mengimbangi yang dibutuhkan kehangatannya itu seperti apa menurut dia sendiri. Seperti itu guys, supaya perlu ditutup nggak di atasnya?
Untuk di luar inkubator kan tujuannya supaya bisa bernapas menghirup oksigen lebih luas, jadi tidak perlu ditutup lagi. Karena kalau ditutup lagi nanti khawatirnya karena terjadinya panas lampu yang menyorot ke bawah, yang dari bawah itu bisa menguap, bisa kehirup sama burung. Alangkah baiknya kita buka saja. Nah nanti kalau dalam terbuka itu kan, kalau di malam hari kan biasanya ada nyamuk, itu bermasalah nggak kira-kira? Semprot dong pakai baygon atau ditungguin sama gadis yang cantik biar dia betah. Ya, betul. Untuk nyamuk atau apa ya, serangga-serangga kecil yang keluar atau yang dari sekam itu, kadang ada yang kutu-kutu yang kecil yang tidak kelihatan, itu bagi saya tidak masalah untuk nyamuk. Cuman kalau nyamuknya terlalu banyak kasihan juga sih. Cuman kalau kasihan kita tutup pakai jaring atasnya atau pakai kain supaya dia tetap bisa menghirup udara, tetapi dia juga terlindungi dari nyamuk. Oke guys, itu saja kurang lebih perbincangan kita kali ini sama Om Anggi, yaitu cara menangani burung sangkonur yang sedang sakit. Semoga pembahasan kita kali ini ada manfaatnya buat kita, buat Om Anggi, dan buat teman-teman yang melihatnya. Cukup dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was young, fell in love with Mr. Old Hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss and then you could line on the back of the bus.